Shalom saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita pada hari ini yang masih tetap bertemakan keluarga yang mengasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama melanjutkan beberapa pokok berkenaan dengan masalah keluarga. Nah, sebelum itu saudara, mari kita akan berdoa dan mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami menyerahkan seluruh pembicaraan kami hari ini ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengarahkan kami, menuntun, membimbing kami sekalian. Kami memuji Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kami dan seluruh keluarga kami. Terima kasih untuk kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan untuk kami. Dalam nama-Mu yang Maha Agung, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan membahas bersama berkenaan dengan bijaksana menghadapi masalah keluarga. Kita ambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan pasal 7 ayat yang ke-16. Ayat emas kita diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15, yang menyatakan, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah." Damai sejahtera memang sangat diperlukan untuk membangun keluarga yang berbahagia. Dan itu semuanya adalah anugerah Tuhan yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya dan mempercayakan diri serta mempercayakan keluarga kepada Tuhan Allah sendiri. Damai sejahtera merupakan satu hal yang diperlukan untuk membangun satu keluarga yang sejahtera. Namun, ini menjadi pertanyaan kita bersama. Apakah keluarga kita sedang bermasalah? Mengapa sebagian keluarga sukses dan sebagian keluarga gagal di dalam mengatasi masalah yang datang kepada mereka? Ada berbagai kemungkinan masalah yang bisa mengganggu dinamika kehidupan keluarga. Permasalahan atau problema yang menyebabkan keluarga mengalami krisis, menimbulkan ketidakharmonisan, dan bahkan mengancam keutuhan dan keberhasilan keluarga. Memang berbagai hal dapat membuat permasalahan. Mari kita bahas melalui pelajaran firman Tuhan hari ini, walaupun tidak menyeluruh, kita bisa membahasnya sebagian masalah yang biasanya terjadi dalam keluarga. Pertama, berkenaan dengan pernikahan yang tidak seiman. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 9, perhatikanlah, apakah tujuan pernikahan itu? Di samping untuk saling memenuhi kebutuhan lahiriah dan emosi serta memenuhi bumi, tentunya keluarga juga untuk memuliakan Tuhan. Jadi, dalam pernikahan ada kewajiban-kewajiban tertentu bagi suami dan istri agar mereka tidak hidup di dalam dosa. Pada ayat ke-10 dan 11, Paulus menyarankan agar kita tidak bercerai. Karena perceraian selain merusak anggota keluarga, perceraian juga menambah dosa. Kita sudah membahas hal ini pada pelajaran-pelajaran yang lalu, bukan? Mulai ayat yang ke-12 dan seterusnya, Paulus membahas soal pernikahan tidak seiman. Bacalah dengan cermat apa alasan-alasan yang diberikan. Kalau sudah menikah, ya harus saling menguduskan. Apakah itu berarti bahwa mereka mendapat kekudusan karena pernikahan? Tentunya bukan demikian yang dimaksudkan. Karena keselamatan,
hanya dapat diperoleh dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan itu adalah anugerah Allah semata-mata. Namun, kewajiban pasangan saling membagikan imannya agar mereka juga bisa dikuduskan. Mengapa sebaiknya menikah dengan orang yang seiman? Karena tujuan pernikahan ialah mendapatkan kehidupan yang harmonis bersama pasangan kita, bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmaniah semata-mata. Alih-alih harmonis, pernikahan tidak seiman lebih banyak menimbulkan masalah. Pernikahan beda keyakinan adalah ibarat mencampur air dengan minyak. Meskipun air dan minyak adalah zat cair, percampuran keduanya tidak bisa homogen. Setelah dicampur, air dan minyak akan selalu cenderung memisahkan diri. Itulah sebabnya Alkitab dengan tegas mengajarkan pernikahan harus dengan pasangan yang sepadan. Istilah sepadan berarti satu iman, cocok, saling mengisi dan saling melengkapi, serta memiliki tujuan yang sama. Rasul Paulus menyebutkan bahwa terang tidak bersatu dengan gelap. Ajaran ini tegas dan patut diperhatikan dengan cermat. Kita bisa membaca dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Orang beriman tentunya akan mengikuti dan menaati Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang orang tua menghadapi buah si malakama. Maju kena, mundur kena. Yaitu terpaksa menikahkan putra atau putrinya walaupun berbeda iman. Bagaimana jika sudah telanjur terbentuk keluarga dengan berbeda keyakinan? Apakah yang harus dilakukan? Kita harus mengikuti nasihat juga dari firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Pertama, Anda harus punya tekad dan komitmen membawa pasangan saudara untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus punya keteguhan bahwa saudara tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Miliki iman yang teguh, taatlah pada firman Tuhan, dan berupaya membawa pasangan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menerima keselamatan yang abadi. Di dalam melakukan semua ini, hindarilah pertengkaran yang tidak perlu atau perdebatan-perdebatan yang membawa perpecahan. Memang ada harga yang harus dibayar karena pernikahan beda keyakinan, pernikahan beda iman adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Yang kedua, yang sering menjadi masalah di dalam kehidupan berkeluarga adalah menjadi orang tua tunggal. Single parents atau orang tua tunggal adalah problematika dalam keluarga. Tantangan yang dihadapi oleh single parent adalah apakah mau menikah lagi atau akan tetap menjanda atau tetap menduda. Bagaimana memenuhi ekonomi keluarga? Bagaimana mendidik anak-anak? Bagaimana mengatasi rasa minder atau rendah diri, frustasi, dan penilaian-penilaian miring dari sebagian masyarakat? Tentunya kita tahu bahwa keluarga normal terdiri dari ayah, ibu, dan anak.
Namun beberapa keluarga hanya terdiri dari orang tua tunggal, yaitu hanya ada ayah atau hanya ada ibu dan anak. Kenyataan tersebut bisa menimbulkan masalah baik bagi orang tua maupun bagi anak-anak mereka. Ada beberapa kemungkinan penyebab menjadi orang tua tunggal. Di antaranya adalah perceraian. Artinya bahwa ayah dan ibu dengan berbagai alasan dan permasalahan telah memutuskan untuk berpisah meskipun tindakan itu melanggar firman Tuhan. Kita bisa membaca dari Matius 19 ayat 3 sampai 6, 1 Korintus pasal 7 ayat 12 sampai 16. Adanya perzinahan atau percabulan artinya bahwa ayah atau ibu tidak setia kepada pasangannya. Ayah atau ibu pergi meninggalkan keluarga secara tidak bertanggung jawab. Kita bisa membaca ini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 18. Alasan yang ketiga adalah meninggal dunia. Ayah menjadi duda atau ibu menjadi janda karena kematian salah satu dari mereka. Semua manusia suatu hari pasti akan meninggal dunia. Kita bisa membaca dari Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Saudara sekalian, kita harus memahami bahwa menjadi orang tua tunggal bukanlah kutukan. Allah menaruh kasih dan perhatian yang besar kepada anak yatim dan janda. Kita bisa membaca dari Ulangan pasal 10 ayat 17 sampai dengan 19, Mazmur pasal 68 ayat ke-6, atau kitab Nabi Zakaria pasal 7 ayat yang ke-10. Di dalam Perjanjian Baru disebutkan bahwa ibadah yang sejati adalah memperhatikan para janda dan anak yatim. Yakobus pasal 1 ayat 27. Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi setiap orang yang beriman dan mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28 hal ini disebutkannya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, masalah yang ketiga yang sering menjadi problem di dalam rumah tangga adalah problema atau persoalan ekonomi atau keuangan. Memiliki keluarga bahagia dan sejahtera adalah dambaan setiap orang. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga itu memang harus diupayakan. Nah, salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah ekonomi keuangan keluarga. Kita sadari juga bahwa uang dapat merupakan berkat, namun juga bisa menjadi sumber perselisihan di dalam keluarga. Ada keluarga yang hidupnya serba pas-pasan, tetapi mereka hidup berbahagia. Sebaliknya, ada pula keluarga yang hidupnya serba berkelebihan, tetapi keluarga itu penuh dengan pertengkaran. Uang sedikit atau uang banyak seharusnya dikelola sesuai dengan firman Tuhan agar mendatangkan kebahagiaan. Ini bisa diambil dari Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 12, 1 Timotius pasal 6 ayat 8, Lukas pasal 12 ayat 29 sampai 30, atau Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 11, Matius pasal 6 ayat 33. Firman Tuhan mengatakan
bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, itu diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Kita harus waspada terhadap ketamaan dan pemborosan. Jangan terjerat materialisme dan konsumerisme. Jangan mencari uang dengan menghalalkan segala cara, dan jangan membelanjakan uang hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan nafsu saja. Saudara sekalian, masalah yang keempat yang sering timbul di dalam keluarga adalah kekerasan dalam keluarga. Penyakit yang harus dijauhkan dari keluarga adalah kekerasan. Saat ini terkenal dengan KDRT. Siapapun tidak dibenarkan melakukan kekerasan. Tindak kekerasan biasanya disebabkan oleh kebencian, oleh kemarahan, dan emosi-emosi yang negatif. Amsal pasal 14 ayat 29, Amsal pasal 16 ayat 32 seharusnya menjadi solusinya, yaitu kesabaran. Jadi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk mengatasi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang disebabkan oleh kemarahan, emosi yang meledak, dan kebencian, kesabaran adalah solusinya. Amsal pasal 14 ayat 29 memberitahu kita, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 16 ayat 32 juga memberitahu kita, orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kesimpulannya, permasalahan yang disikapi dengan bijaksana akan membuahkan solusi manis di dalam kehidupan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengatasi masalah keluarga, janganlah kita bersandar hanya kepada apa yang kita tahu atau pengalaman-pengalaman pribadi kita. Tapi marilah kita mohon kepada Tuhan pertolongannya. Mohon kepada Tuhan kekuatan supaya kita tidak melanggar apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi, setiap permasalahan, marilah kita sikapi dengan bijaksana. Mohon hikmat dari Tuhan, supaya kita dapat membuahkan solusi atau penyelesaian yang manis di dalam kehidupan kita sekalian. Demikianlah saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita hari ini. Kiranya dengan masukan-masukan yang sederhana ini, kita dapat mengatasi masalah-masalah kita bersama-sama dengan Tuhan, sehingga seluruh keluarga kita dipenuhi dengan kedamaian dan menjadi rumah tangga yang berbahagia sampai kepada akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati keluarga kami. Terima kasih karena Roh Tuhan berkenan untuk menyertai kami, sehingga setiap permasalahan yang timbul, Tuhan menganugerahi kami dengan hikmat, supaya kami dapat menyelesaikannya dengan indah. Dan kami persembahkan semuanya itu ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu.
Kami memohon berkat-Mu untuk seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali pada rekaman-rekaman kita yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom dan sampai jumpa.